Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita sebelum beribadah kepada Tuhan, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Dan biarlah Tuhan kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan atas kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu yang ada di rumah. Biarlah Tuhan mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ketika puji-pujian, persembahan dinaikkan kepada Engkau, ada urapan baru dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap gereja Tuhan yang pada saat ini juga lagi beribadah. Biarlah nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada hari ini. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sorak-sorakan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian, kita bersyukur pada Tuhan bahwa penyertaan-Nya selalu sempurna di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu, yes Lord, terjadi di hidupku. Amin Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ungkapkan rasa syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh glory, buat kasih setiamu di dalam
yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Serukan Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ucapkan rasa syukurmu pada Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Buat kasih setia, Terima kasih dalam hidup. Yes Lord. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, serukan ku bersyukur Tuhan, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Yes Lord, yes Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Syukur, 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 syukur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, oh, oh. Hey, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah habis-habisnya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa.
syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan bagi Dia, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selam bagi Dia, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya, selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang terkasih di rumah, kita boleh berikan salam dari jauh. Berikan salam hangat dari jauh. Katakan hidup kita luar biasa karena kita diberkati Tuhan. Amin. Bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu besar dan mulia. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Katakan Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua
semua, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Amin, haleluya. Siapa yang percaya hanya Yesus satu-satunya kekuatan dalam hidup kita, kita boleh lambaikan tangan. Amin, hanya Yesus kau kekuatan di dalam hidupku Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Yes Lord, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa. Amin. Surga bumi nyata, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Oh, Allah yang berkuasa, berkuasa selama. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Yes Lord, lembah yang kelam kan ku lewati. Amin. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa. Surga bumi nyata, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa. Surga bumi nyata, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama di rumah kita boleh angkat tangan kita ketika sorakan haleluya. Amin. Surga bumi nyata, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa. Surga bumi nyata, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa,
kuasa selamanya. Amin, haleluya. Haleluya. Kita semua diberkati, amin, oleh pujian penyembahan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya menjadi kekuatan baru dalam hidup kita, bagi setiap keluarga kita. Amin. Menyembahmu di sini ku percaya Kau ada bagiku. Terima kasih Yesus. Bapakku datang, amin Yesus, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, percaya Kau ada bagiku. Yes Lord, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya Yesus Tuhan. Bapakku datang, yes Lord Jesus, menyembahmu di sini. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah ku bimbang, yes Lord, Kau di dalam. Tak usah ku cemas, yes Lord, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, yes Lord, yes Lord. Amin. Ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya.
dengan imanmu. Kita angkat tangan, kita katakan, tak usah ku takut Tuhan di hidupku. Katakan dengan segenap imanmu. Yes Lord. Tak usah ku takut, sebab Kau, yes Lord, amin. Tak usah ku bimbang, Kau tidak. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. We praise you God. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, rabala-bala siri. Mari kita sembah Tuhan. Oh, rebara-baba-baba ya rese. We worship you, oh God, we worship you. Oh, you're a faithful God, the God of Israel. We worship you, Lord. Jesus, Jesus. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Sehingga kami saat ini Tuhan memuji memuliakan Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami semua adalah umat-Mu Tuhan. Tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh ruang. Kami semua umat-Mu menyembah memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah semua orang Tuhan setiap lutut bertelut Tuhan. Memuji Tuhan kami, Allah kami yang perkasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan nyatakan hadirat-Mu Tuhan di setiap rumah saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan beribadah saat ini Tuhan, nyatakanlah hadirat-Mu Tuhan. Karena mereka butuh hadirat-Mu Tuhan. Mereka butuh Engkau, mereka sungguh tidak butuh hal yang lain di luar Engkau Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu turun di setiap rumah Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, sebentar lagi kami rindu mendengarkan firman Roh-Mu Tuhan. Kiranya urapi setiap umat-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya jamah umat-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Untuk hamba bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-26. Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidik panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilanglah, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kitab Ratapan adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia, yang berisi 5 pasal, puisi yang intinya adalah keterpurukan kerajaan Yehuda dan khususnya kota Yerusalem. Serangan kerajaan Babel ke kerajaan Yehuda menyebabkan Yerusalem sudah tidak pernah lagi dikunjungi oleh pengunjung. Yerusalem sebagai kota yang menjadi simbol
Israel, menjadi simbol penyembahan bangsa Israel kepada Allahnya, tidak pernah lagi dikunjungi. Dan sebagian orang Israel dibuang ke Babel. Sedangkan orang Israel yang tersisa di Yerusalem, mereka hidup dalam satu penderitaan yang berat. Ada kelaparan, ada penjajahan tentu saja. Intinya saat itu adalah saat yang sangat menderita buat orang-orang Israel. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Ratapan 1 yang berjudul perikopnya keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Dikatakan pada ayat 1, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu Yerusalem ramai katanya. Karena setiap orang percaya, orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Yerusalem dikatakan di sini pada ayat 1 sebagai janda. Sebagai janda, artinya dia ditinggal oleh suaminya. Siapa suaminya di sini? Tuhan. Yeremia mengatakan bahwa Yerusalem seperti sebagai janda karena dia ditinggalkan Tuhan. Itu yang ada dalam pikiran Yeremia. Yerusalem ditinggalkan Tuhan. Bukan hanya ditinggalkan Tuhan, kalau kita lihat pada ayat ketiga, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya. Dia ditinggalkan Tuhan dan juga ditinggalkan penduduknya. Tidak ada lagi yang mau tinggal di Yerusalem. Orang yang punya mata pencarian di Yerusalem terkait dengan kegiatan keagamaan meninggalkan Yerusalem. Sudah tidak menarik lagi. Sudah tidak ada gunanya tinggal di Yerusalem. Kalau kita lihat ayat 4 dalam pasal 1 Ratapan. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya. Dan dia sendiri pilu hatinya. Jalan-jalan ke Yerusalem yang biasanya penuh dengan orang, pengunjung. Dan pada saat orang akan datang ke Yerusalem, mereka biasanya menaikkan mazmur, nyanyian, puji-pujian. Namun jalan-jalan itu sekarang sepi. Kalau kita lihat pada ayat 7 dikatakan di sini, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Ternyata keruntuhan Yerusalem itu menjadi bahan tertawaan bagi musuh-musuhnya. Katanya engkau adalah bangsa pilihan Tuhan. Katanya engkau adalah umat kesayangan Allah. Katanya Yerusalem adalah kotanya Allah. Namun lihat saat ini, Yerusalem runtuh, Yerusalem sepi, Yerusalem hampir tidak ada artinya. Kita lihat lagi dalam Ratapan 1 ayat 11. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Mereka kelaparan. Mereka kelaparan. Ini adalah satu penderitaan yang komplit. Pertama, ditinggalkan Tuhan. Lalu yang kedua, merasa ditinggalkan orang. Lalu malu. Lalu kelaparan. Penderitaan yang komplit bagi Yerusalem. Apakah Tuhan meninggalkan Yerusalem? Judul khotbah saya pada hari ini adalah God of Israel. Tuhan adalah Allahnya Israel. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Keadaan Yerusalem dirasakan secara personal oleh Yeremia, seorang nabi yang sudah sejak lama memperingatkan Israel untuk bertobat. Dia secara personal ikut merasakan keadaan di Yerusalem, keterpurukan Yerusalem. Kalau kita lihat, sebagaimana kita baca tadi dalam Ratapan 3 ayat 1, Yeremia mengatakan di sini, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Dia menyaksikan sendiri keruntuhan Yerusalem. Ayat 2 dia katakan, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Yeremia saat itu merasa bahwasanya keadaan di Yerusalem seperti ini, ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan manusia, sepi, kelaparan dan lain sebagainya. Bagaikan keadaan yang bagi dia gelap, tidak ada terangnya. Kalau dalam satu ruangan, dalam satu tempat yang gelap, nggak ada terangnya, artinya tidak ada jalan keluar. Itu yang dia rasakan. Tidak ada terangnya.
Ayat ke-8. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ini paling menyedihkan. Dia merasa dia hamba Tuhan. Dia merasa dia berdoa. Namun setiap kali dia berdoa tidak ada jawaban. Setiap kali dia minta tolong tidak ada jawaban dari Tuhan. Apakah memang Tuhan sudah tidak setia terhadap Yerusalem? Sudah tidak setia terhadap Israel? Sehingga Tuhan tidak mau mendengarkan keluh kesah hambanya. Ayat ke-20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yeremia tertekan jiwanya karena dia mengingat-ingat kemasyhuran Yerusalem. Dia memprediksi keadaan di depan gelap. Dia tertekan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keadaan Yerusalem ini umat pilihan Allah orang Israel sebenarnya menjadi satu cerminan bagi kita. Bahwa tidak ada favoritisme, Tuhan tidak memfavoritkan umat tertentu. Loh, bukankah dia Israel umat kepunyaan Allah? Artinya tidak mungkin ada penderitaan. Mungkin orang berpikir seperti itu, sebagaimana musuh yang mencerca Yerusalem. Kok umat pilihan Allah menderita? Kok umat pilihan Allah kelaparan? Sebetulnya siapapun dia, meskipun kita orang percaya, meskipun kita orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus, penderitaan tetap bisa saja menimpa kita. Sakit penyakit, bencana alam, kesusahan, kelaparan, bisa saja menimpa kita semua. Namun kita harus ingat, apapun yang kita alami, Tuhan kita tetap setia. Tuhan kita tetap setia. Kadang-kala ada orang, saat ini kita tahu kita berada dalam bencana yang disebabkan oleh COVID-19. Ada orang berkata, oh kita orang percaya, kita gak mungkin bisa kena COVID-19. Oh nyatanya banyak hamba Tuhan yang kena COVID-19. Lalu orang mulai bertanya-tanya, oh artinya mereka tidak dilindungi Tuhan. Tidak. Meskipun kita orang percaya, kita tidak kebal akan penderitaan. Banyak orang percaya menderita. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, Ayub, orang percaya yang dia betul-betul saleh, dia betul-betul hidup taat kepada Tuhan, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan izinkan penderitaan dalam kehidupan Ayub. Seluruh anaknya mati, harta bendanya hilang. Dia sendiri mengalami sakit penyakit. Istrinya meminta dia, mengejek dia untuk meninggalkan Tuhan. Intinya Ayub orang yang benar, namun penderitaan tetap terjadi dalam kehidupannya. Ada rencana Tuhan dalam setiap penderitaan. Kalau dalam konteks Israel, penderitaan tersebut memang Tuhan izinkan supaya Israel berbalik kepada Tuhan. Supaya Israel bertobat, berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun kalau kita lihat, sebagaimana tadi kita baca, pada ayat 21, ayat 1 sampai dengan ayat 19, kalau bisa diibaratkan sebagai sebuah lagu, ini adalah sebuah lagu sendu. Sebuah lagu yang kita mainkan dalam kunci minor. Sebuah lagu yang berisi ratapan. Namun kita lihat pada ayat 21, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang menanti Dia. Loh, ada sesuatu yang berubah. Dari sebelumnya Yeremia putus harapan, bagaikan gelap semuanya. Tadinya Yeremia merasa tertekan, tadinya Yeremia sengsara, tadinya Yeremia merasa dia memanggil-manggil Tuhan dan berteriak namun Tuhan tidak menolongnya. Mengapa sekarang tiba-tiba keadaannya berubah? Kenapa dia sepertinya menyanyikan lagu yang riang? Kenapa di sini dia bersorak-sorai? Kenapa di sini dia mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan?
tak habis-habisnya rahmat-Nya. Apakah pada saat itu ada satu perubahan yang luar biasa? Oh, Yerusalem dibebaskan saat itu. Oh, Tuhan memulihkan Yerusalem. Tuhan memulihkan Israel. Tuhan memulihkan kerajaan Yehuda. Apakah ada pemulihan saat itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada pemulihan. Tidak terjadi sesuatu. Namun saat itu Yeremia bisa memuji memuliakan Tuhan. Dari sedih dia bisa bersuka cita. Dari tidak ada harapan dia bisa penuh harapan. Dari tadinya lagunya melo dia menjadi lagu yang riang, lagu yang optimis. Kalau kita lihat kuncinya ada di ayat 21. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa terjadi satu perubahan yang drastis meskipun tidak terjadi sesuatu. Mari kita baca dalam ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Nah, kuncinya di ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Kita ulang Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Saat itu Yeremia tidak memperhatikan keadaan. Yeremia tidak memperhatikan hal-hal yang menyusahkan hatinya. Yeremia tidak memusatkan fokus pikirannya pada penderitaannya. Tapi apa di sini? Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang dia perhatikan? Kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun situasi tidak berubah, meskipun penderitaan tetap ada, meskipun saat ini kita tidak tahu kapan COVID-19 akan berakhir, meskipun kita tidak tahu kapan PSBB ini akan berakhir, meskipun tidak jelas bagaimana masa depan dari bisnis kita, masa depan dari pelayanan, masa depan dari pekerjaan, masa depan keluarga dan lain sebagainya. Namun kita bisa memutuskan, jika kita fokus pada kesetiaan Tuhan, maka Anda bisa mengalami kemenangan seperti Yeremia. Anda bisa mengalami kemenangan. Yeremia dari tadinya putus harapan, dikatakan di sini, saat ia memperhatikan kesetiaan Tuhan, oleh sebab itu aku akan berharap. Muncul harapan, timbul harapan. Dan harapan inilah yang membuat dia bisa menang. Jangan ingat masa lalu, jangan ingat situasi, tapi ingatlah kesetiaan Allah. Pada masa-masa ini, mungkin keluarga saya bisa bersaksi bahwasanya setiap hari puji-pujian lebih sering saya naikkan. Memuji, menyembah Tuhan. Kadang-kadang sambil jogging saya pasang musik-musik yang penuh dengan sukacita. Dengan riang memuji, menyembah Tuhan. Membaca firman Tuhan keras-keras. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Bless the Lord, oh my soul. Pujian tersebut mengatakan, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Itulah yang harus saat ini kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan pada jiwamu, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Pada saat itu yang kita pikirkan, pada saat itu yang kita renungkan, maka kita akan menang. Kita akan menang apapun masalah yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan pada saat Anda menang, Anda tinggal menantikan kapan Tuhan memulihkan keadaanmu. Kapan Tuhan memulihkan keadaanmu. Ada seorang Yahudi yang pada saat itu berada dalam tawanan di kamp konsentrasi Auschwitz. Berada dalam tawanan dan dia seorang Yahudi, intinya dia sangat menderita. Dan dia bisa melihat bagaimana ribuan orang Yahudi dibunuh oleh Hitler, disiksa dalam keadaan kelaparan dan lain sebagainya. Namun Viktor Frankl ini adalah seorang survivor, orang yang selamat, bisa bertahan dalam kondisi yang amat sangat menekan. Kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah-kisah tentang Yahudi, saya lihat foto-fotonya orang Yahudi itu sangat menderita yang dalam tahanan. Mereka dalam kondisi tidak berpakaian, dipermalukan, dan mereka tinggal menanti waktunya. Mereka kadang-kadang dalam ruangan yang penuh dengan gas beracun, mereka mati sama-sama. Atau mereka dibawa ke dalam lubang yang begitu besar, mereka masuk ke dalam lubang dan ditembaki dari atas oleh orang Nazi.
Tapi Viktor Frankl, dia berhasil lepas dari situasi tersebut, dalam situasi yang menekan, dalam situasi yang penuh dengan penderitaan. Apa yang dikatakan dalam satu testimoni dia? Tidak ada apa-apa lagi yang saya miliki di dunia ini. Tidak ada uang, tidak ada harta, tidak ada lagi harga diri bagi saya. Dia katakan, yang tersisa saat ini adalah ingatan saya. Dan ingatan saya ini tidak bisa dirampas oleh siapapun. Apa yang dia ingat? Dia tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang setia. Itulah terus yang dia ingat-ingat. Itulah terus yang dia renungkan. Dan itu yang bisa membuat jiwanya kuat. Dia mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan. Rasul Paulus dalam penjara, dia mengatakan bahwasanya di Filipi, bersukacitalah, aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Orang di dalam penjara tetap bisa memberikan semangat bagi orang lain karena dia berkemenangan. Dia selalu memikirkan kesetiaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, katakan bersama saya, Tuhanku adalah Tuhan yang setia. Katakan bersama-sama di dalam rumahmu, Tuhanku adalah Tuhan yang setia. Ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kasih setia Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan berkesudahan. Kita ada saat ini dan kita tidak binasa, itu tanda bahwasanya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Betapa banyak kebodohan, kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Namun kita ada saat ini karena semata-mata kasih setia Tuhan. Karena tidak pernah habis rahmat-Nya. Dikatakan dalam ayat 23, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ayat ini merefleksikan apa yang bangsa Israel alami. Pada saat bangsa Israel 40 tahun berada di padang gurun. Menuju pada tanah perjanjian. Setiap pagi embun turun dan setiap embun itu selesai maka tertinggal di tanah. Ya, benda yang berwarna putih yang dinamakan mana tersebut. Benda itulah yang dimakan oleh bangsa Israel selama 40 tahun. Benda tersebut menjadi bukti dari pemeliharaan Tuhan 40 tahun di padang gurun tanpa makanan. Namun bangsa Israel tetap bisa survive sampai dengan masuk ke tanah perjanjian. Itu bukti bahwasanya selalu baru berkat Tuhan setiap pagi. Selalu baru berkat Tuhan setiap pagi. Ayat ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Meskipun bagian yang lain saya hilang, harta hilang, kesehatan hilang, Yerusalem kata Yeremia hilang. Namun Yeremia mengatakan Tuhan adalah bagianku yang tetap adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan adalah Allah yang setia. Apakah dengan keruntuhan Yerusalem? Apakah dengan pembuangan bangsa Israel di Babel menandakan bahwa Tuhan berubah pikiran? Tidak, Tuhan tetap Allahnya Israel. Ia menunjukkan kesetiaannya. Dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, Ulangan 7 ayat ke-9. Maaf, kita lihat terlebih dahulu Ulangan 7 ayat ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Israel dipilih Tuhan, bukan karena dia hebat, bukan karena dia banyak jumlahnya, bukan. Israel dipilih Tuhan karena Tuhan mengasihi Israel. Israel dipilih Tuhan karena Tuhan memilih Israel. Tanpa alasan, itulah pilihan Tuhan. Sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya kepada Tuhan, kita dipilih Tuhan. Bukan karena kita lebih dibandingkan orang lain, namun karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memilih kita dan Tuhan akan tetap setia kepada pilihannya. Ayat ke-8, Ulangan 7 ayat ke-8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Tuhan setia. Meskipun bangsa Israel pada saat itu berada di dalam perbudakan di tanah Mesir, namun Tuhan setia terhadap janjinya.
Janji yang diucapkan kepada nenek moyang Israel. Janji yang diucapkan kepada Abraham. Bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian. Tuhan setia, Tuhan tidak pernah melupakan. Maka Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Karena dia setia akan janjinya kepada Abraham, nenek moyang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bukan manusia. Kalau manusia, janji sama satu orang, udah paling dia juga sudah lupa. Apalagi ini bertahun-tahun lewat. Ya. Janji sama satu orang, palingan juga lupa. Sehingga manusia seringkali mengingkari janjinya. Namun Tuhan bukan manusia. Tuhan berjanji pada satu orang, hanya satu orang. Namun dia menepati janjinya. Dia menepati janji Abraham kepada keturunan-keturunannya, yaitu Israel. Ayat ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Di sini Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, ingat satu hal. Hal yang lain boleh engkau lupakan, namun ingat satu hal. Bahwa Allah adalah Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat satu hal dalam hidupmu. Khususnya dalam saat-saat seperti ini. Ingat terus. Katakan pada jiwamu bahwa Allahku adalah Allah yang setia. Dikatakan, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang yang mengasihi Tuhan. Apabila Anda belum mengasihi Tuhan, maka saat ini, masalah yang terjadi saat ini adalah bagi Anda supaya Anda berpaling datang kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Apabila Anda belum taat, maka saat ini penderitaan mungkin yang Anda alami adalah waktu bagi Anda untuk taat kepada Tuhan. Dan Anda akan mengalami betapa Allah setia kepadamu. Ayat yang terakhir. Mari kita baca dalam Yesaya 59 ayat ke-20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Tuhan bukan hanya melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan bukan hanya melepaskan bangsa Israel dari keterpurukan karena penjajahan di Babel. Penjajahan dari kerajaan Babel. Namun Tuhan adalah penebus bagi Sion, bagi Israel. Dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Untuk orang Israel yang bertobat, keturunan Yakub yang bertobat. Ia datang sebagai penebus. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, perjanjian Tuhan dengan orang Israel dan juga dengan kita Israel rohani. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Pada saat orang berdosa berbalik kepada Tuhan, ia percaya kepada Yesus Kristus, bertobat dari jalannya yang lama. Ia percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka pada ayat 21, janji Tuhan, Rohku akan menghinggapi engkau. Roh Kudus akan tinggal di orang tersebut. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya. Dan Roh Kudus itulah yang akan menguatkanmu. Roh Kudus itulah yang akan menghiburmu dalam setiap kesesakan. Roh Kudus itulah yang menjadi tanda kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Roh Kudus. Sehingga kita masuk pada Yesaya 60. Setiap orang yang berkemenangan karena memegang janji Tuhan,
mengingat janji Tuhan. Dia berkemenangan meskipun keadaan belum berubah, penderitaan tetap ada. Dia berkemenangan karena dia ingat akan Tuhannya, dia percaya akan Tuhannya, dia memegang janji setia Tuhan. Di sini Tuhan katakan, Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Tuhan katakan bangkitlah dan menjadi teranglah kepada Yerusalem yang saat itu terpuruk, kepada bangsa Israel yang saat itu di dalam pembuangan. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Pada masa-masa yang sulit ini, dunia begitu gelap. Kita melihat televisi, prediksinya gelap. Tidak jelas masa depan kita. Tidak jelas masa depan dunia ini. Tidak jelas kapan anak sekolah masuk kembali ke sekolah. Gelap, tidak ada harapan. Bahkan setiap pemimpin tidak bisa memprediksi kapan kondisi ini akan berakhir. Tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi. Namun Tuhan katakan, firman Tuhan buat kita setiap orang percaya. Kita ada bukan untuk menangisi keadaan. Kita ada bukan untuk cepat-cepat, Tuhan saya ingin solusi, saya ingin keadaan ini berlalu. Tidak, justru saat-saat ini, saat yang gelap. Firman Tuhan buat kita semua. Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini bukan saatnya Anda mengeluh seperti Yeremia. Tidak, ini saatnya Anda ingat kasih setia Tuhan. Anda hidupi kasih setia Tuhan. Dan saya percaya Anda akan bangkit. Roh Kudus yang ada dalam diri Anda akan membuat Anda kuat. Roh Kudus yang akan ada dalam diri Anda membuat Anda berpikir bagaimana melayani. Bagaimana saya menjadi solusi dalam situasi yang begitu gelap. Bukan kita menangisi diri kita sendiri. Bagaimana keadaan saya? Bukan, kita ada di dunia ini untuk menjadi solusi. Kita berbeda dengan orang di dunia ini bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan. Namun kita ada untuk menjadi solusi. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada saat Anda memikirkan selalu kesetiaan Tuhan, Anda percaya kepada kesetiaan Tuhan, maka hidup Anda akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang akan melihat mengapa orang Kristen berbeda. Mengapa orang Kristen berpengharapan. Mengapa orang Kristen tidak mengeluh. Mengapa orang Kristen tidak meminta-minta? Mengapa orang Kristen sepertinya selalu bergairah berpikir tentang orang lain padahal dirinya sendiri susah? Dan pada saat itu, maka kemuliaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupanmu. Dan nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah. Saya minta tim pujian untuk datang dan kita angkat satu pujian yang terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, mari kita bersama-sama, kita bersekutu bersama-sama. Tidak dibatasi oleh tembok di sekitar rumah Anda. Kita bersama-sama dengan satu iman, satu suara saat ini bersama-sama. Kita memuji memuliakan Tuhan. Naikkan imanmu kepada Tuhan. Saya percaya komunitas kita akan bangkit dan menjadi terang bagi lingkungan. Dimanapun Anda berada, komunitas kita akan menjadi jawaban. Bangkitlah dan menjadi teranglah.
Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapa kami datang menyembahmu Tuhan. Amin Tuhan. Di sini Oh, ku kami percaya Tuhan, Kau ada bagi kami, Kau adalah bagian kami. ada bagiku. Sehingga kami dengan teguh mengatakan, Tak usah ku takut. sebab Kau sertaku. Oh Yesus, Tak usah ku Amin. bimbang, Kau tak usah ku bimbang. Oh. Tak usah ku Oh. cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib ajaib perkasa. perkasa Oh, perbuatanmu Tuhan. perbuatanmu. Ku nyanyi Haleluya. Haleluya. ku nyanyi Kau hebat, Sungguh Kau hebat. ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. We praise you God. Amin Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut. Katakan bersama-sama saat ini. Tak usah ku takut. Karena Allah bersama kita. Tak usah ku takut, Jangan takut sebab Bapakku. Kau sertaku. Sebab Allah bersama kita. Tak usah Dia adalah ku Allah bimbang, Immanuel. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Jesus, Jesus, we worship you Lord. Sungguh Kau hebat, Kau hebat. ajaib Amin. perkasa Perbuatanmu. Amin. Naikkan imanmu kepada Tuhan. Ku nyanyi Haleluya. Ala bala 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 bala. Jesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. ajaib perkasa Mari kita sembah Tuhan. Perbuatanmu. Haleluya. di
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita saat ini sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang memberi kekuatan bagi engkau saat ini, sembah Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah Israel. Dia yang membebaskan Israel. Dia menunjukkan kasih setia yang tak berkesudahan. Ebenezer, kalau dulu Tuhan menolong kami, sekarang pun Tuhan menolong kami. Immanuel, Allah besertamu. Thank you, Lord. You're the God of this city, Lord. You're the God of this nation. You're the God of universe. You're the God of Israel, Lord. You are our God. You are our faithful God. Meskipun kami seringkali tidak setia, namun Engkau tetap setia, Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Thank you, Jesus. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, Tuhan, bagi umat-Mu. Kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu, Tuhan. Berkati umat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba percaya kemenangan sudah terjadi dalam hidup mereka saat ini. Terima kasih, Tuhan. Dan hamba percaya bahwa kemenangan itu membuat mereka penuh pengharapan. Dan mereka angkat bangkit dan menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan lihat pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau firman-Mu menguatkan kami, kalau puji-pujian yang kami naikkan bisa kami naikkan Tuhan. Kiranya ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami hamba berdoa buat setiap umat-Mu, khususnya di komunitas Patmos. Kiranya Engkau yang berkati setiap umat-Mu Tuhan. Apabila ada umat-Mu yang sedang dalam kesusahan, Engkau yang kiranya berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Yang sakit, Engkau yang sembuhkan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak dan Ibu Gembala, terus Engkau pakai Bapak dan Ibu Gembala Tuhan untuk menuntun kami setiap umat-umat-Mu di komunitas Patmos. Dan kami saat ini berdoa buat Ibu Nelly Pandiangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguatkan Ibu Nelly Pandiangan, Tuhan hibur Ibu Nelly Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan yang terus kasih karunia Tuhan menuntun Pak Adnan sehingga bisa menyelesaikan pertandingannya dengan baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tercurah bagi mereka, perlebar kapasitas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mari kita semua jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penghantaran, kekuatan, persekutuan dan kuasa dari Roh Kudus, beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, kita katakan haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.